podcast video call di pertama kali di Indonesia. Apakah setiap cutting video kita menggunakan transisi gitu? bisa hilang loh. And 1, 2, 3, 4, close the door. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pertama di Akila Sila Channel dan IPL Production podcast video call di Pertama kali di Indonesia. Masih bersama dengan Bro Rizky nih. Bro Rizky mungkin kalian yang udah pada tahu nih ya, udah pada tahu tentang keseharian-hariannya Bro Rizky. Nah Bro, jadi nih pembahasan yang mau kita bawa nih untuk malam ini. Untuk malam ini yang mau kita bahas itu, dirimu kan ingin menanyakan sesuatu nih tentang di Akila Sila Channel nih. Ya. Nah, apa yang ingin kamu tanyakan nih, tentang apa nih sebenarnya? Kalau saya sih mau Sebenarnya gini Bang. ya. Nah, di IPL Production sendiri, dari kemarin-kemarin kan kita paling susahnya di bagian editing. Ya. Kita kan memakai sistem kita ngambil video dari HP, ngedit juga dari HP. Nah, itu kan kapasitas dari videonya sendiri kan terbatas. Nah, fitur-fiturnya juga kan terbatas. Untuk menghasilkan video yang lebih wow gitu seperti video di Akila Sila Channel. Nah, itu cara ngeditnya seperti apa sih Bang? Biar kawan-kawan penonton podcast kita ini bisa tahu juga. Jadi gini ya, terima kasih nih ya. Gini, bukan ingin apa nih namanya, bukan ingin menonjolkan video ini ya. Tapi terima kasih nih Bro Rizky udah ingin menanyakan sesuatu mengenai channel ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau bagian saya ini memang jurusan saya itu kan di bagian komputer, terus saya juga desain grafis ya. Nah tapi mungkin sebelumnya itu bagi kalian yang mungkin sudah mengenal Bro Rizky ini pasti udah pada tahu nih IPL Production. Kebanyakan di IPL Production ini saya lihat itu bercondong itu ke videonya itu tentang komedi ya Bro ya. Iya, betul. Kemudian Bro tanya tadi tentang apa sih aplikasi dan editing supaya bagus gitu ya. Kalau saya, menurut saya ya Bro ya, kalau dalam dunia teknologi sekarang ini hanya sebatas pengetahuan ilmunya saya ya, bukan melebihi. Mungkin kalau ada yang salah bisa kita koreksi ya bersama-sama ya. Ya betul. Nah, kalau untuk bagian mana nih duluan, editing ya? Editing atau video? Memang sebetulnya harus dari video dulu Bang. Nah, kan kamu kita ngedit tanpa video. Iya, sebenarnya sih betul. Nah, jadi kalau untuk pembahasan ya gini ya, sorry ya, gue merokok nih. Jadi yang bagi kalian menonton semua ini tidak ada sponsor ya ataupun brand ya. Jadi gini, kalau untuk video sebenarnya itu saya pakai kalau untuk video sama sih sebenarnya saya. Untuk kamera HP juga bisa, kemudian kamera DSLR ataupun mirrorless itu bisa. Tapi cuman ya, kita itu harus memahami kalau dalam namanya video ya, videographer itu ada segitiga exposure namanya. Segitiga exposure itu apa? Mulai dari ISO, kemudian dari aperture, kemudian itu dari apa tuh namanya satu lagi, kalau di kamera router. Nah jadi kalau kita udah memahami itu untuk pengambilan video itu pasti kita akan memahami gimana kualitas daya dari suatu video tersebut. Jadi bukan hanya di kamera DSLR aja sih dan di kamera mirrorless, di aplikasi HP juga itu ada kok yang namanya itu tiga jenis exposure. Mulai dari ISO itu dari kontras warna fix,
ataupun terang layarnya. Nah kemudian dari reporter itu dari berapa, contoh gini, kita ingin videonya ini kayak bokeh di belakang kayak foto. Nah semakin kita kecilkan itu, dia itu nanti akan kelihatan bokeh. Nah kayak gini yang ini kamera yang di depan ini kan saya udah setel itu namanya 3 exposure, jadi ISO-nya kalau di malam hari itu kontrasnya itu cerah. Nah ini kalau menurutmu nih video poll kita ini nih gimana nih dari kontras, dari warnanya di sini? Dari warna sih sudah lumayan terang bang ya, dia agak berwarna gitu warnanya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk editing sebenarnya itu harus mulai dari 3 exposure tersebut ya. Atur dulu kontras warnanya, break HP-nya gimana, semua itu sebenarnya itu bisa. Kalau untuk editing, video editing yang saya pakai itu ada 3 macam sebenarnya. Ada dia Filmora 9, kemudian Adobe Premiere Pro, dan kemudian satu lagi pakai After Effects. Tapi cenderungnya kalau untuk keseharian saya itu pakai namanya Adobe Premiere Pro. Kalau untuk di HP itu saya pakai KineMaster juga sebenarnya dulu pertama. Nah jadi kalau untuk menjadi salah satu ikon content creator ya, kita tuh sebenarnya itu bukan harus gimana ya bilangnya, punya aplikasi yang sangat bagus gitu. Apa yang adanya juga itu pun bisa kita sampingkan sebenarnya kalau menurut saya ya. Nah kemudian apa lagi nih bro? Nah gini kan, itu kan tadi bang fitur dalam pengeditan kita kan sudah punya 3 tadi kan, yang ISO ya, yang picture yang kan. Nah langkah dalam pengeditan itu gimana sih bang? Kan kalau bikin master gitu kita menggunakan cutting, kita menggunakan animasi, kita menggunakan efek suara, bagaimana cara cutting video per video gitu. Sebenarnya gini, dia kan gini, kamera action, nah itu kan ada jeda 3 detik sebelum detik kan ada 3 detik jeda. Nah jeda yang ini kan harus kita potong. Yang di jeda terakhir habis dia dialog gitu, habis dia dialog itu kan otomatis nggak mungkin pas dialog langsung kita cut gitu kan, nggak mungkin. Nah tentunya kita melebihi durasi 3 atau sampai 5 detik dulu baru kita cut. Nah sistem pengcutnya itu dalam cutting video itu dari mana ya kita cutting, atau gini, habis dialog kita kasih pelarian ke suatu benda dulu, baru nanti pelarian itulah yang kita cutting, atau caranya gimana sih itu? Supaya pas maksudnya ya? Iya. Supaya pas pada saat pengambilan video dengan suara ya gitu ya? Iya, itu ya, pun soundnya, vokal ya. Jadi gini ya, kalau yang saya pelajari kayak dirimu ya, untuk IPL Production nih. Nah kalau yang saya pelajari itu kalau dalam dunia perfilman itu sebenarnya itu ada dua tipikal dalam dunia pembuatan editing ataupun videographer. Yang pertama itu adalah salah satunya itu contohnya filmmaker. Kayak yang sering kalian upload di video yang di konten YouTube kalian di IPL Production itu rata-rata itu disebut dengan namanya filmmaker ya, ataupun menceritakan sesuatu perfilman dengan apa yang terjadi. Nah seperti yang kalian langsung tutup the point aja. Sebenarnya sih gampang untuk menggabungkan video dengan audio. Itu sebenarnya kalau dalam proses syuting itu ada namanya paperboard, ataupun kalau seperti yang kita ketahui kalau kita tonton di YouTube yang kayak tadi bro bilang kamera standby rolling and action gitu ya. Nah di depan kamera itu sebenarnya itu ada namanya paperboard yang biasa dipakai oleh sutradara ataupun bagian kameramen, asisten dari kameramen.
Dia itu sebenarnya itulah gunanya paperboard itu. Pada saat nanti dia tak gitu, dia berbicara tak gitu, disitulah permainan dari si editor. Penggabungan dari video ke audio, karena di pembilangan tak gitu ya, itu kita bisa mendengar. Gimana? Sorry. Kita bisa mendengar. Oh, berarti dari tak ke satu ini, tag ke satu ini, dia sudah menandakan ini durasi video udah mulai. Jadi secara visual, video dengan audio itu bisa disatukan. Contoh ya. Nah, seperti fakta di lapangan. Ataupun bisa juga nih secara manual bisa kita. Contoh nih, kalau ingin menggabungkan video dengan audio nih, ya sebelum di-cut ataupun di editing nih. Kamu bisa pakai satu benda yang tumpul tapi bisa membunyikan suara yang ada nyaring sedikit. Contohnya besi. Kamera standby rolling action, tong gitu. Itu udah bisa itu nanti. Pada saat editing dengan video nanti itu bisa digabungkan dan editor makin tenang sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian apa nih, Bro? Ini kita yang berbagi sharing edukasi ya. Itu kan tadi penggabungan antara video dengan audio itu kan. Nah, yang ini itu kan dalam pengambilan video sendiri. Itu kan tadi jeda yang saya bilang kan. Iya. Ketika kamera roll and action, sebelum aktor melakukan perannya, itu kan ada jeda 3 detik tuh. Iya. Nah, maksud saya untuk cutting di dalam peneditan, mengcut video ini, memotong video agar dia transisinya bagus gitu bang. Kalau dia transisinya bagus, nggak terlihat jelas dia bahwasanya itu adalah hasil cutting gitu. Karena kalau di video kami itu terlihat jelas dia mana cutting video, mana aturan mana yang sudah di cutting atau gini. Ini dia biar. Oke, saya paham. Saya paham. Contoh gini. Kamera standby rolling itu pada saat di editing itu kan kita kan pakai frame namanya. Nah, setiap editing itu ada namanya frame ataupun pergerakan dalam kayak gini. Saya contoh, saya gerakkan tangan ini adalah satu frame. Nah, kemudian supaya ini si video nggak kelihatan itu namanya yang langsung dipotong, kita itu biasanya itu pakai transition. Transition itu banyak. Kalau di editing itu banyak transition, dan transition itu sering kalau dalam perfilman dipakai itu di basicnya itu dipakai dengan namanya brown transition. Nah, jadi pada saat dia slide frame video, dia itu akan memperhalus duluan. Halus. Jadi disitulah mulai dari video tersebut mulai. Jadi nggak kelihatan di cutting. Nah, biasanya itu dipakai, kalau saya itu pakai precision itu namanya brown. Kalau di KineMaster itu kayak saya lupa, tapi kalau di Adobe Premiere Pro itu pakai brown. Kalau di Filmora 9 itu pakai namanya pixel 9 gitu. Pixel 9. Jadi dia memperhalus dari suatu gerakan dari frame. Nah, ini lah. Apakah setiap cutting video kita menggunakan transisi gitu? Atau dalam cut pertama kita langsung gabungkan aja yang mana yang perlu kita gabungkan, nggak usah kita letakkan di tengah-tengah itu transisi. Atau setiap frame gitu, setiap pemotongan video kita harus kasih transisi gitu. Sebenarnya kalau menurutku itu dari slide-nya juga ya. Kalau di scan-nya itu ya, kalau untuk pembuatan film itu nggak mesti harus semua full transition gitu, nggak mesti. Contoh di dalam perfilman itu ada kategori, itu ada 3 jenis ya. Kalau dalam saya tahu ya, itu bagian istilahnya yang awamnya lah ya kita bicara ini ya, jangan bicara profesionalis. Ada istilahnya di situ, di scan pertama itu ada penyemangat gitu ya, penyemangat video ini harus semangat gitu ya, mengeluarkan api membara gitu ya, semangat, motivasi. Nah, kemudian ada yang
videonya itu tentang sedih, mellow gitu. Kemudian ada juga yang ekstrim gitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau pada saat posisi video ini pada saat sedih, itu menurut saya itu kebanyakan kalau bisa itu pakai precision ya. Tapi kalau dia penyemangat, bisa juga kategori 50% kita pakai precision, kemudian 50% lagi tidak. Kalau untuk video yang untuk contoh nih antagonis nih, yang bertengkar nih, biar lebih dapat full frame-nya, nggak usah pakai transition, karena dia memperkat-katnya itu dia melihat dari salah satu frame ataupun wajahnya masing-masing. Nah, jadi video tersebut, konten tersebut lebih nyata kelihatan. Nah, kayak contoh nih, sorry nih bro, saya pernah melihat nih video kayak dukun macam gitu lah. Sebenarnya itu di bagian yang komedi, di komedinya ataupun penyemangat itu ya kalau bisa dibilang, di komedinya itu di antara 50% dengan 50% itu wajib sebenarnya itu pakai transition, wajib. Jadi kalau seumpamanya lu nggak pakai transition, ibaratkan cut by cut digabungkan jadi dalam satu frame, jadi kelihatannya ini video nggak profesionalis gitu ya. Kalau menurut dari teknologi saya, mungkin kalau dari kawan-kawan viewer mungkin saya tidak tahu juga ya. Jadi gini bang, kan katanya tadi dalam video penyemangat gitu atau komedi itu kan katanya 50% di antara 50% ini kan harus ada transisi nih ya. Nah, itu kan di film Datu Mocok kan di situ tidak semuanya penyemangat gitu kan ya. Nah waktu di bagian video durasi berapa itu ya, menit berapa tuh, pokoknya yang ditipu-tipu gitu waktu berdua gitu, itu kan atau dari tag mulai penyemangatnya sampai ujung penyemangatnya penghitungan 50 ya bang ya. Nah itu dimulai tag mulai penyemangatnya atau mulai dari awal komedinya, atau mulai dari awal video, mulai videonya, atau begini, mulai dari awal videonya atau awal komedinya gitu perhitungannya. Kalau menurut perhitungannya saya ya, kalau ini pribadi ya, saya sebagai bicara editor lah ya, sebagai videographer, editor. Kalau menurut saya, kalau dari setiap perfilman kayak Datu Mocok lah gitu ya, itu kalau bisa diambil untuk dari transition itu slow smoothnya itu dari pertama. Nah pada saat dikocaknya, di istilahnya begini loh, pada saat lucunya itu nggak perlu di transition, nggak perlu, karena kalau pada saat dikocak-kocak itu kan serius. Pada saat komedi dia serius, jadi itu sebenarnya nggak perlu di transition, karena semakin kita transition pada saat di posisi frame seperti itu ataupun slide seperti itu nanti bisa gini loh, jadi nggak dapat moodnya. Nah kemudian ini saran ya bagian untuk sama sih, sebenarnya kita semua ini kan YouTuber pemula nih, tapi sebelum kita untuk menunjukkan kualitas YouTube kita itu kan kita harus belajar nih gimana caranya kan gitu. Iya betul. Jadi kalau kayak saya koreksi kayak perfilman di perfilman pendek ataupun komedi ataupun sedih daerah Tabaksel ya, kebanyakan sayang sekali saya bilang itu bisa dibilang banyak yang nggak mengerti apa nih fungsi transition. Iya betul. Kadang juga di pertengahan pas di komedinya, saya pernah nih menonton, tapi saya nggak perlu sebutkan nama channelnya karena itu kan privasi masing-masing. Itu pada saat dia munculkan pada saat komedi itu di zoom out satu jadi istilahnya kayak slide-nya layar ini diputar balik gitu, itu sebenarnya salah. Kalau kalian pernah nonton di bioskop layar tancap gitu ya, bagi yang udah pernah nih, sorry, itu kalau kita lihat itu dari sutradara, kameramen, sutradara, editor. Nah sebenarnya itu gabung jadi satu, harus bisa satu, rangkum, jangan istilahnya berlepas. Ide cerita itu dari naskah sebenarnya. Nah pada saat serius nih,
slide pertama itu kita harus menunjukkan wajahnya jangan terlalu dekat, ibaratkan ada jarak 80 cm lah dari kamera. Dia menunjukkan keseriusannya gimana nih mimik wajahnya pada saat ngomong. Nah kemudian di lawan putarannya balik, contoh nih ya, saya ngomong nih, ini kan kita dekat nih, kita dekat nih, kemudian otomatis kamera wajib dua dong kalau untuk pemeran dua orang pemain. Nah jadi kalau seumpamanya ini untuk pemula-pemula ya semuanya ya, untuk membuat film nggak perlu harus kamera harus 5, 3, 2 gitu, nggak perlu bagi saya. Karena gini, one man band, kita sendirian kita bisa membuat video itu gimana rambutnya biar kita lebih cantik. Contoh kamera 1, dia ngomong dulu pada saat satu naskah bagiannya dia biar lebih mudah di editing. Nah kemudian sesudah dia ngomong di mana adegan seriusnya, di situ nanti kita juga dia nanti akan di full frame kan, full slide dia ngomong. Jadi kelihatan koneksinya. Jadi orang nonton, wah, oh ya begini cara mimiknya ya. Kemudian ini berjalan ya, berjalan. Banyak juga saya lihat koreksi sedikit ya, koreksi sedikit untuk bagian videographer. Untuk bagian kameramen pada saat dia berjalan dan editornya itu juga ini koreksi, jangan pada saat dia berjalan di situ baru di-cut, jangan. Dia udah berjalan kira-kira ada sekitar 8 frame ataupun 10 frame. Oh ya sorry, frame ini menunjukkan itu kalau bisa dibarat itu kalau di timer ataupun waktu itu 1 detik, 10 detik dia pada saat posisi jarum editing. Nah di situ dia baru dipotong. Kalau di bagian berjalan nggak perlu pakai transisi, sorry, nggak perlu. Bagian jalan nggak perlu. Pada saat momen-momen yang tertentu aja itu sebenarnya harus pakai transisi ya sebenarnya. Itu kalau menurut saya bro ya. Iya. Nah, ada lagi? Mungkin ilmunya cukup bermanfaat ya bagi kami. Nah, di waktu syuting itu kan orang-orang katanya tadi ketika dalam satu adegan katanya tadi untuk mengambil mimik di satu naskah dulu dia dimainkan satu kamera khusus untuk dia gitu. Iya. Nah, ya betul. Bagaimana kalau dia lagi ngobrol berdua? Ini kan di Datu Macam itu kan dia face to face dia face to face. Nah, kalau kami cara pengambilan video kami jadi gini berhadapan nih, ketika yang ini ngomong kamera dari sini ya, dari belakang back face namanya ya. Nah, ketika saya ngomong, ya tetap di sininya yang tempat itu. Nah, itu kan kadang penggabungannya tadi itulah yang abang bilang tadi, pengkatnya itu kita transisikan ya kan. Nah, sorry ada angin. Ya lanjut. Untuk pengambilan mimik tadi itu untuk menggabungkan itu kemana sih? Menggabungkan mimik gini, gampang sebenarnya, gampang kali. Jadi gini, kita itu ada satu posisi di mana posisi itu kalau bisa dibilang itu kalau dalam videographer itu namanya face to face gitu ya. Kadang kan kalian kan ngambilnya dari belakang gitu, back face gitu ya. Nah jadi otomatis video dengan audio itu otomatis terkat otomatis biasanya ya kan. Nah jadi untuk adegan yang seperti itu untuk memudahkan editing sebenarnya gini, ambil satu posisi di mana mereka berdua itu pada saat itu lagi ngobrol. Ini ya, kalau kameranya dua nih yang saya bilang, satu nih contoh ya, satu kamera nih.
dia pada saat mereka berdua saling berhadapan muka ataupun face to face, kita di situ ambil momen percakapan mereka semua, gitu bro. Nah, kita ambil semua percakapan mereka, kemudian nanti ada bagian nanti di situ di naskah katanya itu mimik wajah gitu, yang pada umumnya orang pada tahu. Ini mimik wajahnya si Anu gitu, diambil viewnya, penglihatannya gitu. Nah, jadi perbedaannya itu dalam satu audio recorder itu yang si video satu ini sampel yang face to face ini yang jadi sampel berlawanan muka wajah mereka juga. Jadi nggak perlu istilahnya ini editing, ini editing, ini editing. Jadi makin ribet sebenarnya kalau menurut saya ya. Gitu. Nah, kayak ini kalau kalian pernah lihat gini. Kamu kan pernah collab sama siapa YouTuber channel yang Yahya Regar ya. Nah kalau saya bilang itu untuk editing semua itu udah bagus itu sebenarnya, udah cocok itu. Nah, kayak mana mereka cara pengambilan video ya otomatis kamu harus mengikuti seperti itu. Iya. Nah untuk pengambilan sendiri kan itu pengambilannya bagus gitu kan. Dibikin apa kemarin juara 2 di tingkat Tapsel itu. Oh, juara 2 di tingkat Tapsel itu. Tentang narkoba itu kalau nggak salah. Iya, tentang narkoba untuk anak SMA Negeri 1 Sosopan. Ya, iya. Ada 2 tema yang saya ambil. Nah, kalau yang itu saya paling suka itu. Yang Dilan itu, yang si Dilan. Ya. Yang kecelakaan ya. Iya, itu video paling menarik bukan bagi saya, karena saya salah satunya ketertarikan saya terhadap orang itu sangat semangat. Waktu di PPP di sana pun orang itu langsung semangat. Nah, cara pengambilan videonya itu kan sangat bagus, editing juga bagus. Nah, yang paling kadang yang bikin ribet itu kalau kita mengedit, kita mengambil suara dan langsung dari video gitu, itu kan ada kekerasan berusuk gitu. Ya noise, ya betul. Ya, ada noise-nya. Nah, ya ada kekerasan berusuk. Nah, kalau kami sistem kami yang ngambil video itu kan ada mic clip on tadi. Nah, itu kami colokkan di HP langsung kamera yang ngambil video, itu kami langsung masukkan. Nah, kadang memang kekerasan berusuk itu memang ada, tapi walaupun minim tetap ada. Nah, di salah satu channel, tak perlu saya sebutkan nama channelnya ya kan. Iya, betul. Mereka melakukan pengambilan audio dan video. Ini kamera khusus video, yang ini kamera khusus audio gitu. Nah, apakah abang juga menggunakan sistem seperti kami yang menggunakan pengambilan video dan audio dalam satu kamera, atau melakukan pengambilan video dan audio dengan kamera yang berbeda? Oh, kalau saya sama seperti kalian. Pengambilan audio dengan video itu dalam satu basis itu cuma satu kamera. Jadi kamera kalau untuk pembuatan film itu sebenarnya itu kalau saya ya pribadi itu saya pengambilan satu audio itu cuma satu. Cuman gini bro, supaya kualitas audio itu berkualitas, ya kan? Itu memang ada tahapan proses editing. Nah, bukan hanya videonya aja kita editing, tapi ingat, video tanpa audio itu tidak akan berguna, betul nggak? Kecuali sinematik, ya, sinematik. Ya. Jadi gini, kalau seumpamanya saya itu pakai itu contohnya video saya editing, kemudian audionya ini saya ambil. Contoh yang bagi pemula, gimana nih kok suaranya ini, kok videonya kontennya ini kok berbas gitu ya. Nah, kok nggak ada suara-suara kresek-kresek gitu, yang gitu ya, ada kecil noise. Nah itu disebut namanya noise, ataupun suara dari di luar. Kemudian ada yang bergema, istilahnya suaranya gitu ya kan, kayak nyanyi gitu ya. Nah itu sebenarnya gini, itu semua itu proses pada saat editing. Contoh kalau kamu nih, contoh bikin film nih suatu saat nanti ya, film kelanjutan dari Ibal Production, nanti converter itu dia ubah nanti itu videonya itu jadi MP3,
Nih salah satunya ya yang harus kita ingat detail. Audio itu sangat berguna untuk perfilman. Karena semakin dia bagus kualitas audio, maka semakin kualitas untuk menonton itu pun semakin sangat orang untuk menarik kali. Nah, kamu coba zaman sekarang itu kan udah ngetren loh bro. Ya. Kamu cari di Apple Store gitu, kayak di HP itu ambil yang namanya MP3 card ataupun MP3 converter. Nah, nanti kalau pada saat kamu udah converter videonya itu jadi MP3, itu nanti otomatis itu nanti kau bisa setel bassnya, ukurannya gimana, aturan voice-nya gimana, noise-nya gimana, treble-nya gimana, kemudian echo-nya gimana. Itu semuanya kayak di sini ya, kalau yang pengguna editing di HP. Jadi itu ingat, audio itu sangat berguna. Nggak perlu harus pakai dua HP ataupun dua alat tambahan untuk sound recorder. Nggak perlu sebenarnya kalau bagi saya. Cukup satu kamera aja pun yang udah bisa merekam, bisa kita edit secara bagus. Tergantung dari editing, apa sih editingnya itu audio. Nah gini Pak, tadi kan ada katanya istilah noise atau suara dari luar gitu. Ya. Nah, ketika kita melakukan pengambilan video atau pengambilan audio, di sini kan ada noise yang kita katakan noise. Nah, waktu kita convert menjadi MP3 kan itu katanya tadi bisa diedit. Nah, apakah noise yang terdengar tadi bisa hilang atau gimana Bang? Bisa hilang loh. Bisa, ada pengaturannya khusus dia. Nanti coba, setiap aplikasi itu pasti punya pengaturan namanya adalah echo dengan noise. Nanti pada saat itu kamu noise-nya itu duluan dulu kamu edit sampai berapa persen fbps. Kalau ngerti ya nanti saya ada bikin edukasinya juga nanti. Silakan nanti tonton, mungkin di minggu depan nanti saya akan buat gimana cara editing biar bagus, lebih pas gitu. And 1, 2, 3, 4, close the door.